Dan pemirsa terkait turunnya elektabilitas PDIP, kita akan bahasnya bersama dengan Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat pagi, Pak Anang, Pak Jayadi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ya. Eva. Dengan Eva dan Jason di Sama studio. siapa? Jason ya? Ya, Selamat pagi ya. Sorry, Selamat saya dari pagi. mobil, jadi agak goyang-goyang. Baik, tidak apa-apa Pak Jayadi. Kita akan ke Pak Anang dulu ya. Pak Anang, untuk pertama kalinya kader PDI Perjuangan yang dalam 2 kali pemilu diusung oleh PDI Perjuangan dipastikan absen saat perayaan HUT partainya. Dengan alasan tidak ada undangan dan juga bentrok dengan agenda lawatan ke luar negeri. Ini hanya masalah teknis saja atau memang ada unsur kesengajaan, Pak Anang? Ya, kalau saya mengamati dari tradisi ketimuran komunikasi politik di Indonesia itu kan masih mengedepankan menghormati, kemudian ada ewuh pakewuh, dan juga ada rasa sungkan secara terbuka kalau itu disampaikan ke publik. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari alasan Pak Jokowi misalkan tidak ada undangan, itu adalah sebuah kamuflase terhadap nilai-nilai yang itu sebetulnya di balik itu semuanya ada ketidakcocokan. Atau kalau kita bisa katakan secara ekstrim itu ada sebuah perbedaan yang sangat tajam, dan itu mengakibatkan terjadinya saat ini. Jadi hari ulang tahun PDIP tanpa sosok yang sangat berpengaruh juga di dalam partai itu. Saya katakan, saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah alasan yang dalam tanda kutip sebetulnya dibuat-buatlah dalam rangka untuk melegalkan atau melegitimasi ada alasan untuk tidak datang. Itu, Mbak. Baik, Pak Anang, ini juga senada dengan yang disampaikan Sekjen PDIP, misalnya Hasto Kristianto yang bilang bahwa alasan Pak Jokowi tidak terlibat adalah karena ada tugas ke Filipina, ada kunjungan kerja ke Filipina. Kalau Anda melihatnya, apakah ini juga sebuah pernyataan normatif untuk mengcover bahwa ya memang Pak Jokowi ini tidak diundang begitu, ini hanya bahasa halus saja? Ya, betul. Itu bahasa halusnya saja. Sekali lagi saya tekankan, inilah ada beberapa hal yang kita lihat ada sebuah ketimuran mengedepankan sungkan atau apapun lah bahasa halusnya sehingga muncul. Kalau pernyataan Pak Hasto karena ada tugas itu sebetulnya begini. Kalau masih ada hubungan yang sangat erat dalam hubungan yang masih harmonis antara PDIP dan Pak Jokowi, Pak Jokowi akan memiliki prioritas. Prioritas utama kalau kita lihat di PDIP itu kalau memang PDIP itu dianggap sebagai sebuah elemen atau lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam perjuangannya. Nah, sementara kondisi saat ini PDIP itu bukan lagi sebagai satu kesatuan dalam perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan hal ini bisa kita lihat mulai dari hal yang sangat terbuka misalkan terkait dengan masalah 3 periode, kemudian isu terhadap penolakan kesebelasan Israel, timnas Israel masuk ke Indonesia, dan hal lain. Nah, inilah yang kemudian ada chemistry yang sekarang tidak ada lagi antara PDIP dengan Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat hari ulang tahun PDIP itu kalau ini saya posisikan misalkan masih bersatu, itu adalah sebagai sebuah chemistry yang harus kemudian dibina antara Jokowi dengan PDIP. Tetapi dalam kondisi saat ini yang sudah berseberangan, PDIP punya agenda yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam hal ini dua agenda PDIP dan Pak Jokowi itu berseberangan dan cenderung kompetisi. Dan ini tidak mungkin kemudian disatukan dalam hal yang sangat seremonial hari ini yang akan dilakukan oleh PDIP. Ya, Pak Anang, tidak ada chemistry, tidak ada kecocokan atau harmonisasi saat ini ya antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Apakah bisa dibaca juga, dimaknai juga bahwa tidak ada saling membutuhkan lagi antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan? Nah, kalau berbicara pada kondisi saat ini sebetulnya masih ada harapan, kebutuhan itu masih ada. Jadi sebetulnya dalam hal tertentu yang masih tersembunyi, PDIP masih mengharapkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun itu masih mengharapkan PDIP. Tetapi dalam kondisi ini belum bisa dimunculkan karena ya masih wait and see.
Coba nanti ketika kita sudah tahu hasil pilpres seperti apa, itu nanti yang kemungkinan akan menentukan itu talak 3 atau kemudian bisa kembali berdamai. Meskipun menurut saya dalam beberapa poin komunikasi antara PDIP dan Pak Jokowi yang dikatakan baik, sebetulnya tidak baik. Menurut saya tidak baik. Itu sekali lagi hanya bahasa halusnya saja kalau saya pinjam dari Mas Yance Baik. tadi. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam waktu-waktu terdekat ini, mengapa kemudian PDIP tidak dalam tanda kutip memecat Pak Jokowi sebagai kader PDIP, kemudian juga kalau kita lihat mengapa PDIP juga tidak memecat Gibran. Ini adalah dalam konteks kalau kita melihat ini simbol-simbol yang di dalamnya sebetulnya masih memerlukan di antara keduanya. Karena tanpa kedua elemen ini yaitu PDIP dan Pak Jokowi, ketika dia bersatu saat ini itu memiliki potensi yang cukup tinggi sebetulnya kalau kita lihat. Tetapi ketika ini berpisah, PDIP dengan dalam beberapa penelitian juga menunjukkan mengalami penurunan, baik itu nanti bicara pada Baik. elektoralnya atau bahkan ketika kita lihat di daerah, logistik kampanye untuk pilpres kali ini cenderung menurun drastis Baik. dibanding sebelumnya tahun 2019. Ini adalah Baik. salah satu indikator aja sih. Pak Anang, sebelum saya ke Pak Jayadi berbicara soal elektabilitas dan dampak elektoral PDIP, adanya perenggangan hubungan Jokowi dan PDIP ini, saya mau tegaskan lagi. Tadi Anda menyinggung juga soal kenapa Megawati akhirnya tidak mau mecat. Kalau menurut Anda, apakah ini bagian dari rasionalitasnya Megawati? Karena nantinya kalau misalnya Jokowi dipecat sebagai kader PDIP, itu juga akan menambah lagi, menyorosotkan lagi elektabilitas PDIP. Ya, kalau hari ini dilakukan pemecatan, maka isu ini akan menjadi bumerang buat PDIP. Itu akan semakin meningkatkan loyalitas pendukung Jokowi atau bahkan ada pemilih-pemilih PDIP atau partai ini yang kemungkinan akan simpati. Kita perhatikan bahwa fenomena di Indonesia itu adalah ketika seseorang menjadi korban, maka kemungkinan akan menimbulkan empati. Nah, kalau dipecat itu kan seolah-olah dalam tanda kutip ada sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Megawati. Hanya kemudian karena berbeda pendapat misalkan kemudian memecat. Kalau ini kemudian akan menjadi isu yang viral, kemudian itu akan menjadi sebuah amunisi terbaik pasangan 02, itu kemudian nanti juga akan semakin membuat PDIP terperosok. Sekali lagi saya katakan hal ini harus hati-hati dilakukan Megawati untuk melakukan pemecatan. Ini akan menjadi blunder dan bahkan kemudian justru akan mendorong Jokowi dan kemudian nanti afiliasi capresnya ini kemungkinan akan mendapat banyak empati dari masyarakat dan itu banyak kasus terjadi di Indonesia. Budaya ketimuran, kemudian empati itu akan membela dan mendorong terjadinya sebuah elektoral atau bahkan dia akan merasa didukung publik lebih banyak lagi. Itu, Mas. Baik. Dari Pak Anang kita akan ke Pak Jayadi ya, Jason. Ya. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Anang ada posisi gantung nih saat ini ya di antara PDI Perjuangan dan juga Joko Widodo. Kemudian hubungan yang semakin renggang begitu di antara kedua pihak. Apa kemudian dampaknya untuk elektoral PDI Perjuangan yang selama ini nomor 1 begitu dalam Pileg, Pak Jayadi? Ya sudah mulai terlihat ya dampaknya itu potensi PDIP untuk mengalami penurunan sudah mulai terlihat gitu. Selama ini katakanlah 10 tahun terakhir, elektabilitas PDIP itu selalu dipengaruhi oleh paling tidak 3 hal ya. Satu, dukungan dari pemilih tradisional PDIP. Nah, dukungan dari pemilih tradisional PDIP ini ada di sejumlah daerah yang memang menjadi basis kuat PDIP seperti Bali, Jawa Tengah, beberapa tempat di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara dan sebagainya ya. Nah, umumnya para pemilih tradisional ini sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh partai gitu. Nah, kalau kita hitung secara nasional, kemungkinan jumlah pemilih tradisional PDIP itu di kisaran 15-20%-an, kira-kira gitu secara umum.
Eh, itu yang pertama. Nah, pemilih tradisional ini selain terikat dengan ideologi PDIP, juga terikat dengan kepatuhan mereka kepada Megawati. Ya, jadi faktor kedua yang mempengaruhi elektabilitas PDIP itu Megawati, yang mengikat para pemilih tradisional. Nah, Oke. tetapi ada faktor ketiga yang mempengaruhi elektabilitas PDIP selama ini, terutama 10 tahun terakhir, adalah faktor Jokowi. Kenapa? Jokowi itu posisinya adalah salah satu kader yang menjadi presiden. Nah, tingkat kinerja Jokowi sebagai presiden itu akan membuat elektabilitas Baik. PDIP terpengaruh gitu. Oke. Nah, karena tingkat kepuasan kepada presiden masih cukup tinggi di angka 70-75%, maka itu berarti ketika Jokowi dianggap tidak lagi satu perahu, tidak lagi baik hubungannya dengan PDIP, maka kemudian sejumlah pendukung Jokowi yang loyal itu kemudian mengikuti langkah Jokowi kemana gitu. Langkah Jokowi itu saat ini semua publik tahu bahwa Jokowi sekarang mendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, mendukung Oke. Prabowo Gibran itu kemudian mengakibatkan pemilih Jokowi juga kemudian ada yang sebagian berpindah partainya dari Baik. tadinya mendukung PDIP kemudian mendukung partai yang menjadi partainya calon yang didukung oleh Jokowi, yaitu Prabowo. Karena itu Pak Jayadi, tapi Anda di bisa momen melihat apa Pak kemudian Jayadi ketika LSI melihat bahwa elektabilitas PDIP ini perlahan mulai turun? Momen apa? sejak diketahui Prabowo didukung oleh Jokowi, dan itu makin tegas ketika sudah jelas bahwa bahwa Gibran itu dimajukan sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Itu menegaskan. Sebelum itu antara September sampai dengan mulai Juli sampai dengan Oktober ya 2023, itu kan terkesan dukungan Pak Jokowi kepada kandidat presiden itu kan cenderung ambigu, mendua antara Prabowo dengan Ganjar gitu. Sehingga Prabowo Ganjar waktu itu posisi elektabilitasnya cenderung saling salib sama kuat gitu. Tapi begitu diumumkan bahwa Gibran menjadi cawapres Prabowo, walaupun Pak Jokowi tidak secara terbuka menyatakan dia mendukung Prabowo secara khusus, tapi itu kan satu tanda kepada masyarakat Indonesia bahwa kan nggak mungkin kalau anaknya berada di kubu Prabowo, Pak Jokowi tidak sepenuhnya mendukung, kan kira-kira gitu. Nah, sejak itulah kemudian mulai terlihat elektabilitas untuk elektabilitas PDIP cenderung mengalami penurunan berbarengan dengan penurunan elektabilitas untuk Ganjar Mahfud, kira-kira gitu. Jadi Baik. begitu mekanismenya. Jadi jelas bahwa berpisahnya Jokowi dari PDIP itu punya pengaruh negatif terhadap elektabilitas dari dari PDIP. Tapi Iya. apakah itu berarti elektabilitas PDIP akan turun drastis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Belum tentu. Nanti Karena kita ada akan bahas dua lagi faktor Pak lain Jayadi. yang bisa ya. Termasuk juga berapa potensi atau prediksi suara PDI Perjuangan yang hilang akibat melemahnya atau merenggangnya hubungan di antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kesian. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Saya mau langsung tanya ini sama Mas Anang. Mas Anang mendengar tadi statement yang disampaikan oleh Bu Mega soal posisi Pak Jokowi bahwa memang ya Pak Jokowi bisa jadi presiden karena PDIP. Apakah itu juga jadi salah satu faktor satu melemahnya hubungan antara presiden dengan PDIP dan kemudian itu juga akhirnya punya efek domino berpengaruh ke elektabilitasnya PDIP yang menurun? Ya, kalau melihat dari mereka berdua ya, antara Megawati dengan Pak Jokowi atau PDIP dengan Pak Jokowi, sebetulnya sudah banyak tanda-tanda ya. Dari proses tahun 2023, selama 2023, kita melihat posisi Pak Jokowi itu pernah kemudian itu dipermalukan ya di dalam Rapim ya, bahwa
ada posisi Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu, meskipun menggunakan atribut PDIP, kemudian Bu Mega melontarkan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya dengan PDIP. Nah, kata-kata itu juga kemudian dilontarkan dalam beberapa yang meskipun sifatnya itu adalah dalam tanda kutip guyonan oleh Bu Mega, itu sebetulnya sebagai sebuah merendahkan ya harga diri dari Jokowi, baik dia sebagai presiden maupun seorang kader. Posisi Pak Jokowi sebagai presiden dikata-katakan seperti itu sebetulnya sudah menurunkan simbol-simbol negara, plus juga kemudian sebagai seorang presiden pun juga seorang manusia. Itu juga mestinya secara normal itu menyinggung buat Pak Jokowi. Dan itu diteruskan dalam banyak hal, kemudian dipertajam dengan 2 kasus terakhir yang tadi saya sebutkan. Inilah sebetulnya ada mulai awalnya kerenggangan itu terjadi di antara mereka berdua, dan ini karena Bu Megawati adalah sebagai ketua umum PDIP, maka kemudian yang terjadi pada akhirnya Megawati dan Jokowi itu kemudian membawa dampak hubungan PDIP dengan Pak Jokowi. Nah, hal ini kita bisa lihat mulai dari sebetulnya ketika kegambangan Pak Jokowi antara mendukung Pak Ganjar atau calon yang lain, karena pada saat itu Pak Jokowi pernah mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa calon presiden untuk 2024 sudah ada di sini, yaitu tanda-tandanya satu, rambutnya putih, kemudian dahinya berkerut atau apa. Itu sebetulnya sebagai sebuah tanda. Tetapi kemudian ketika mulai ada keretakan berkaitan masalah timnas yang tadi saya sebutkan juga 3 periode, yang terjadi adalah Jokowi kemudian mengalihkan dukungannya bukan lagi ke Pak Ganjar. Pada saat itu sebetulnya Pak Jokowi sudah kemudian mengharapkan dari Ganjar ini. Tetapi ketika terjadi keretakan itu, pokoknya jangan sampai yang terjadi adalah dia mendukung pilihan dari PDIP. Andaikan kalau menurut saya sih, andaikan PDIP tidak mengambil Ganjar sebagai capres, Pak Jokowi kemungkinan besar akan mengambil Ganjar. Kemungkinan akan mengambil Ganjar. Dan ini akan membuat semakin kompetisi atas dasar perbedaan kepentingan itu sudah sangat terasa sekali. Plus kalau kita lihat tanda-tanda sekarang, sebetulnya kalau PDIP itu masih merasa dalam tanda kutip kedewasaan berpartainya tinggi, sebetulnya dia masih tetap harus memberikan undangan itu ke Pak Jokowi, datang atau tidak datang. Ketika sudah tahu misalkan ada agenda negara, justru inilah PDIP akan menguji. Seharusnya tetap mengirim undangan, dan bagaimana kemudian alasan dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ketika mengatakan tidak hadir karena tidak ada undangan, ya itu sebetulnya sekali lagi saya katakan tadi ya hanya di bibir saja. Dan meskipun itu adalah benar, meskipun kalau nanti ada undangan Pak Jokowi juga akan tetap tidak hadir. Begitu Mas Jasin. Iya. Baik, Pak Anang, tadi Anda sampaikan ya di awal soal adanya rasa seperti dipermalukan, direndahkan. Apakah alasan rasa dipermalukan, direndahkan menjadi alasan tunggal hingga akhirnya Joko Widodo bermanuver, merubah pilihannya, mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Gibran? Itu rentetan itu Mbak. Jadi itu rentetan sejarah lah dalam tanda kutip ya. Step by step kemudian terakumulasi. Jadi alasan-alasan itu sebetulnya batu kerikil, kemudian dari itu berulang-ulang dan kemudian dalam banyak hal kemudian ada perbedaan dan memposisikan Pak Jokowi itu sebagai bukan lagi sebagai sebuah faktor penggerak utama mesin politik PDIP. Maka disitulah kemudian Pak Jokowi mengambil perahu yang lainnya semacam itu. Rentetannya banyak ya, mulai dari arogansi dari Bu Megawati terhadap Pak Jokowi sebagai seorang kader, disebut juga sebagai petugas partai dan macam-macam. Ini kan kata-kata yang dalam tanda kutip menunjukkan apa ya istilahnya, saya katakan otoriternya atau kekuatan dari PDIP ketua umum Megawati.
Atau saya katakan dalam bahasa komunikasi politik itu sebagai sebuah arogansi ketua umum terhadap kadernya sendiri. Bayangkan seorang presiden dikatakan sebagai petugas partai, kata semacam itu. Ini kan Baik. sebetulnya sudah merusak citra demokrasi. Bahwa presiden itu adalah untuk semuanya. Ketika dikatakan petugas partai, maka seolah-olah harus semuanya mengikuti partai. Padahal posisi Jokowi sudah sebagai pejabat publik. Satu. Baik. Kemudian yang kedua dikatakan dalam berbagai forum-forum yang itu dihadiri oleh orang-orang banyak, orang-orang penting, tetapi kemudian merendahkan secara personal Jokowi di hadapan itu. Dan pada akhirnya ketika PDIP itu tidak mengajak pembicaraan untuk menentukan capres dan cawapres tahun 2024. Baik. Maka disitulah yang terjadi. Ya, saya mau ke Mas Jayadi. Pertanyaannya juga sama begitu. Apa yang LSI baca sampai dengan hari ini, survei yang menunjukkan ini, apakah juga merupakan akumulasi dari adanya arogansi dari Bu Mega tadi, adanya juga sentimen mempermalukan presiden sebagai kepala negara, atau seperti apa, Mas Jayadi? Mas Jayadi, masih di mute? Boleh di unmute suaranya? Oh ya, sorry. Ya, saya kira itu salah satu atau salah dua faktor atau salah tiga faktor ya yang berpengaruhi. Tapi kita juga harus melihat mengapa Pak Jokowi misalnya sangat peduli untuk cawe-cawe dengan siapa yang jadi presiden yang akan datang. Padahal dia kan kalau sebagai incumbent yang tidak maju lagi kan bisa aja cukup mengambil jarak yang sama terhadap semua calon gitu. Jadi kita berpikir soal dua hal, berarti untuk Pak Jokowi juga berpikir soal apa yang dia pikirkan untuk ke depannya. Pertama soal warisan yang dia ingin turunkan atau tinggalkan, terutama proyek-proyek yang dia anggap sebagai sesuatu yang bisa dia banggakan, terutama seperti IKN, infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua, ya jangan lupa bagaimanapun Jokowi itu politisi, dan kita tahu bahwa sebagai politisi dia sudah memasang atau sudah mendukung sejumlah langkah dari keluarganya untuk meneruskan tradisi berpolitik. Dalam hal ini ada Gibran dan ada juga Bobi misalnya di Sumatera Utara. Nah, itu berarti dia dapat melihat siapa yang di antara calon presiden sekarang ini yang paling mungkin lebih dekat dengannya setelah dia turun sebagai presiden. Itu saya kira beberapa pertimbangan juga ya yang bisa mempengaruhi mengapa kemudian berpisah, selain soal yang disebutkan oleh Pak Anang tadi. Jadi ada sejumlah faktor itu gitu. Oke, baik. Jadi ada faktor internal, ada juga faktor eksternal ya, Mas Jayadi. Bagaimana dengan faktor etik di antara hubungan Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, terutama juga etika yang sedang banyak dibicarakan saat ini? Ya, kalau faktor etik itu kan kemudian saya kira jelas sebetulnya PDIP itu tidak menerima majunya Gibran itu tidak menerima pertama majunya Gibran melalui proses yang dianggap tidak prudent secara etika, tapi juga berpindahnya Pak Jokowi gitu. Itu kan dianggap dari sisi PDIP mungkin secara etik tidak benar juga gitu. Tapi peristiwa etik itu, masalah etik itu harus dihadapkan pada kondisi objektif, kalkulasi rasional yang harus dihadapi PDIP, yaitu bagaimanapun terlepas dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, terlepas dari itu etik atau bukan, ternyata Pak Jokowi itu di akar rumput masih berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP gitu. Maka karena itu kemudian langkah-langkah yang diambil oleh PDIP terhadap Pak Jokowi tidak bisa sedrastis kalau misalnya yang pergi itu adalah bukan kader utama seperti Pak Jokowi yang sedang menjadi presiden gitu. Jadi kalau misalnya
Kalau misalnya Pak Ya, Jokowi itu kami dianggap sudah tidak berpengaruh lagi tangkap kepada Mas PDIP, Jayadi. Poinnya artinya Ya. memang ada beberapa faktor yang kita lihat juga membuat elektabilitas PDIP ini, tapi secara garis besar adalah terkait dengan adanya kerenggangan yang memang sudah terbaca begitu signifikan antara Jokowi dengan PDIP. Terima kasih. Yang pertama Mas Anang Sujoko dan juga Mas Jayadi Hanan telah memberikan insight-nya untuk kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.